Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bersama, kita mengangkat tangan dan kita nyatakan kepada Allah kita. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bangkit berdiri, katakan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Katakan bersama. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan itu baik. Oh, anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang datang merendahkan diri dan sujud di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidupnya di altar Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan, kelepasan, pemulihan, bahkan mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi saat kita sungguh-sungguh datang di altar Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui
datang di altarnya. Halo, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat kumpul bersama-sama kembali. Kita percaya pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa buat kita semua. Oke, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, mungkin sudah terdengar suaranya atau belum, bisa komen di YouTube. Supaya sebelum kita mulai ibadah, kita betul-betul semuanya sudah komplit. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pengumuman buat kita semua. Yang pertama ialah tentang, puji Tuhan, kita sudah bisa launching album. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dapat melihat iklan yang ada di bawah ini. Sekarang sedang pre-order, Bapak Ibu Saudara boleh order melalui Shopee atau Tokopedia dengan harga yang sudah tertera di sana. Kami percaya pengemasan dan packingnya pun adalah yang terbaik dan akan sampai di rumah Bapak Ibu Saudara untuk memberkati, menguatkan melalui puji-pujian ini. Saya akan tayangkan untuk pengumuman iklannya berikut ini. Diberkati Tuhan orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, haleluya. Kita akan launching album pada tanggal 13 September 2020 pukul 5 sore. Buat teman-teman yang ada di Pontianak atau Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan saat ini yang ingin ke Pontianak, kita boleh sama-sama merayakan atau launching album ini sebagai tanda kemenangan kita bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa melalui kesaksian demi kesaksian oleh hambanya Gembala Sidang kita Pastor Thomas Chandra yang ditulis melalui lagu ini. Ya, saya percaya kesaksian hidup yang dialami oleh hambanya akan menguatkan kita semua. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Dan nanti sore kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Marbun Sati. Biarlah ibadah singkat pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau yang menjadi Bapa, dan Engkau yang akan kekal selama-lamanya. Engkau ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, hari Minggu yang sudah kami nantikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami merasa ada perbedaan saat kami memuji di hari biasa, dan pada hari Minggu ini kami sangat merasakan urapan Tuhan yang besar pada saat kami bersama-sama memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami luangkan seluruh waktu kami hanya untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami,
berbicara kepada kami, menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan setiap beban, setiap apapun yang sedang kami alami. Mungkin kami sedang sakit Tuhan, mungkin kami sedang banyak mengalami masalah dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau tanggalkan saat ini semuanya. Kami mau letakkan dalam kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami percaya saat kami memuji Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Ada mujizat-Mu yang akan terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh lalui hidup kami bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau panggil kami untuk setia kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan hari ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Mari kita bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Yang belum bisa berbahasa roh sambil engkau minta kepada Tuhan, katakan terus haleluya, haleluya, dan naikkan syukur-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi rumah kami, menjadikan kami umat-umat-Mu yang dewasa ya Tuhan, untuk menanti kedatangan-Mu. Menanti kedatangan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, karena oleh karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri aku pinta
siapa kami harus berharap Tuhan kalau tidak kepada Engkau. Engkau bukan hanya Tuhan, tapi Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah orang tua kami Tuhan. Orang tua kami yang di dunia saja Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik ya Tuhan buat anak-anaknya Tuhan. Apalagi Engkau ya Yesus, orang tua di dunia saja ya Tuhan Yesus, kasihan melihat anaknya Tuhan. Apalagi Engkau ya Yesus, apalagi Engkau ya Tuhan. Orang tua yang ada di dunia saja berdoa bagi anak-anaknya ya Tuhan. Apalagi Engkau Yesus, jadikan kami anak-Mu ya Tuhan, yang selalu mendengar setiap perkataan-Mu, yang selalu taat kepadamu. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, mendapatkan ketuk pintumu yang kau bukakan, sebab kau Kau selalu ada, Kau selalu ada. Dengan imanmu katakan Kau selalu ada. Kau selalu ada. Lebih dalam lagi katakan Kau ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu takkan sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, yakin aku tak sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Dengan imanmu
menyembahmu, ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Di dalam masalah pun ku kan menyembahmu. Di dalam tubuhku yang berdosa, ku ingin tetap menyembahmu. Sampai kau kuduskan kami Tuhan, sampai kau layakkan kami ya Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan pada pagi hari ini. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat GBI Fathers Love Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Bahkan seluruh yang menyaksikan acara ini melalui live streaming, bahkan pemirsa yang ada di YouTube, sahabat-sahabat Tom Halias Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan Yesus, kami sedang ya Tuhan seperti Daniel ya Tuhan Yesus yang ada di Gua Singa. Bahkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada dalam api ya Tuhan. Biarlah kami tetap memuji menyembah Tuhan. Bapa yang sakit kau sembuhkan, kau pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat pada pagi hari ini ya Tuhan, kau memberkati mengangkat setiap beban mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang terpukul dalam masalah tanggung jawab mereka ya Tuhan, Kau yang menolong setiap mereka ya Tuhan. Bahkan mungkin saat pagi hari ini ya Tuhan, yang ingin kembali mendekat kepadamu ya Tuhan, yang ingin melayani Engkau dengan selama-lamanya ya Tuhan. Mereka memiliki komitmen kembali ya Tuhan Yesus. Api itu ya Tuhan kiranya boleh mengalir atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan Yesus terus memancarkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah bangsa ini boleh ya Tuhan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Masih ada Tuhan kami anak-anak-Mu di Indonesia ini ya Tuhan Yesus, yang mempunyai hati yang rindu untuk melayani Engkau, yang mengabarkan setiap firman-Mu, setiap Injil-Mu ya Tuhan, kemanapun Engkau mengutus kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, perhatikan bangsa kami Tuhan, di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan Yesus, kiranya sejahteralah atas Indonesia ya Tuhan. Kesembuhan atas Indonesia terjadi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kebangkitan-kebangkitan rohani terus terjadi. Dan pertolongan-pertolongan ekonomi Indonesia adalah berasal daripada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak berkati gembala sidang kami ya Tuhan, Pastor Thomas Chandra Susanto STH ya Tuhan Yesus. Kamu berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, baik melalui media sosial Tuhan, bahkan setiap pelayanan yang dilakukan melalui gereja-gereja yang sudah ada ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kekuatan hikmat buat hamba-Mu, perlindungan buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jahat apapun Tuhan. Kau berikan kesehatan yang maksimal buat hamba-Mu. Kiranya ya Tuhan Yesus Kau tambah-tambahkan semua karunia yang Tuhan percayakan ya Tuhan atas hamba-Mu ya Tuhan, supaya boleh lebih lagi menyatakan kuasa Tuhan. Tidak hanya di kalangan orang-orang percaya, orang-orang yang sudah kenal Tuhan, tapi lebih lagi ya Tuhan Yesus Kau bukakan ya Tuhan melalui orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya Tuhan Yesus. Melalui kuasa mujizat Tuhan, tidak hanya terjadi ya Tuhan pada saat persekutuan mujizat-Mu terjadi, tapi dimanapun hamba-Mu ini berjalan yang sudah Tuhan tentukan, di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan, ada pemberitaan kabar baik tentang nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan persekutuan yang manis dengan Engkau saat ini ya Bapa. Kami ingin bersama-sama Tuhan, ingin memperkatakan ya Tuhan Mazmur 91 agar menjadi kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita
kita memperkatakan melalui tayangan berikut ini, kita memperkatakan dengan bersuara bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Mari rasakan di pagi hari ini sentuhan seorang Bapa yang baik, yang mengasihimu, yang mencintaimu selamanya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari rasakan kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Saya merasakan bahwa Tuhan hari ini sangat baik. Dia tidak pernah berubah untuk mengasihi kita. Kita menyembah lebih dekat, kasih Tuhan tetap sama, tapi kita yang akan lebih mengasihi Dia lebih dalam, saudara. Tuhan gak akan pernah pertama-pertama mengasihi kita, karena Dia sudah sangat sempurna mengasihi kita. Tapi waktu kita menyembah Dia pagi hari ini, bukan cuma hari ini, tapi setiap hari kita datang pada Tuhan. Bukan Tuhan yang semakin dekat dengan kita, karena sesungguhnya Dia sudah sangat dekat dengan kita, tapi kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Saya rindu sebagai seorang penyembah mengajak anak-anak Tuhan di pagi hari ini untuk lebih dekat pada Bapa kita. Yang tak pernah berhenti, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
Terima kasih atas cinta-Mu. Sekalipun kau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi lebih baik pagi hari ini, melebihi kita tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Kita memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita mengakui kita punya pribadi Tuhan, pribadi Allah yang seperti seorang Bapa yang mengasihi anaknya. Bapa, terima kasih Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk mengekspresikan bagaimana Bapa mengasihi anak-anaknya, mengasihi dan berharap kepadanya Tuhan. Berfirmanlah pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dibawa Engkau Tuhan lebih dekat kepadamu Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, sungguh hati yang melekat kepadaku. Dan biarlah hari ini kami berkata, sungguh hatiku Tuhan melekat kepadamu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Kau urapi setiap kami yang mendengarkannya dengan pengurapan khusus, dengan kasih yang kekal. Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari para pemirsa jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan yang siap bersama-sama katakan haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semua. Saya percaya setiap kita pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan. Bukti tanda bahwa pagi hari ini saudara merasakan kebaikan Tuhan adalah saudara masih bisa ikuti ibadah di pagi hari ini. Saudara bangun dalam keadaan sehat. Saudara bangun dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan sempurna. Itulah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari saudara kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus dan katakan haleluya. Haleluya. Saudara, kita patut bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Kalvari. Kita yang dahulunya adalah seorang yang terbuang karena dosa. Karena dikatakan firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Sesungguhnya kita harus hidup di alam maut. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena Yesus mati bagi saya dan saudara, boleh sama-sama pagi hari kita sama-sama katakan, Yesus mati buat saya. Yesus mati buat keluarga saya. Yesus mati untuk segala pemberontakan, segala dosa, segala pelanggaran, kesombongan. Dan Yesus yang melakukannya karena Dia melakukan kehendak Bapa. Dikatakan waktu Yesus hidup sebagai manusia, posisi sebagai manusia, Dia katakan aku diutus oleh Bapa. Pagi hari ini saudara, saya sangat teringang-ingang, saya sangat diberkati dengan kata Bapa. Ya, dengan kata Bapa. Kenapa saudara? Saat kita mengenal Tuhan Yesus, saat kita percaya akan Tuhan Yesus, kita diangkat, dilayakkan sama Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Ada sebuah kebanggaan bila kita punya seorang bapa dan kita dianggap seorang anak. Itu sebuah status sosial yang sangat luar biasa. Ini sebuah pengakuan, ini sebuah penghargaan yang saya mau katakan melebihi emas dan perak, melebihi apapun dunia bisa tawarkan, saudara. Apa buktinya? Kalau Anda lihat saudara ya, kalau Anda lihat agama-agama yang kita kenal di dunia ini, semua orang kalau mau bertemu dengan Tuhan itu harus mengkuduskan dirinya. Betul, Yesus pun kudus dan kita pun harus kudus di hadapan Tuhan. Betul. Tetapi Tuhan Yesus waktu kita menemui Tuhan dalam keadaan sekalipun dosamu semerah kermisi, sekalipun engkau sudah melakukan banyak kesalahan, satu hal yang saya mau kasih tahu saudara, Dia tetap menerima kita apa adanya. Dia mau menerima kita dengan tulus tanpa motivasi yang lain. Yesus hanya punya satu motivasi. Yesus hanya punya satu tujuan. Yaitu apa? Dia menginginkan
kita mengenal kasih Bapa. Kita mengenal bagaimana Yesus mengasihi kita. Dan kita mau dibawa oleh Tuhan bagaimana Tuhan melakukan karya keselamatan bagi saya dengan saudara, bukan hal yang mudah. Wow. Makanya di Alkitab tidak sedikit Tuhan memberikan perumpamaan tentang Bapa. Bahkan Tuhan dikatakan saudara ya, ada sebuah ayat katakan bahwa seperti Bapa di bumi mengasihi kita, Dia lebih mengasihi kita melebihi Bapa kita di bumi. Wow. Ya, saudara, di dunia ini kita kenal ada sebuah hubungan. Nah, Yesus sudah memperdamaikan kembali dengan kita dengan karya keselamatan, itu salibnya. Salibnya. Supaya apa? Kita diangkat, dihormati, dimuliakan. Boleh dengan lembut berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang besar. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku. Wow. Saya mau katakan ya, hubungan Bapa dengan kita seperti hubungan soulmate, saudara ya. Wow. Saya yakin pagi hari sudah merasakan bagaimana sentuhan kasih Bapa di surga yang kau rasakan pagi hari ini. Saya percaya saudara, karena tidak ada kasih yang lebih besar melebihi kasih seorang sahabat yang berani mengorbankan hidupnya bagi saya dan saudara. Kita punya Bapa yang sudah sempurna, yang sangat sempurna, apa adanya. Dia memang sempurna mengasihi saya dan saudara. Nah, kata Bapa saudara itu menunjukkan adalah sebuah hubungan kasih yang tiada jaraknya dan tidak terbatas. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan ataupun keengganan lagi. Tidak ada batas hubungan kita dengan Tuhan. Makanya orang yang percaya Tuhan Yesus, kalau Anda berdoa, tidak terbatas ruang dan waktu. Sekalipun COVID-19 saat ini membatasi saya dan saudara untuk beribadah di sebuah gedung, tapi kasih Bapa, kasih Yesus tidak membatasi kita. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara kreatifnya Tuhan untuk tetap menjalin hubungan dengan kita. Hari ini di depan layar handphone Anda, di depan layar laptop Anda, apapun yang Anda sedang saksikan di pagi hari ini, Tuhan bisa berbicara dengan lembut kepada saya dan saudara. Saya merasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik, saudara. Dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17, dikatakan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow. Amin. Saudara, aplikasinya, kalau saudara mengenal Tuhan Yesus dan belum merasakan kasih Tuhan sebagai pribadi Allah yang memiliki pribadi Bapa, saya yakin saudara pasti belum berubah. Saudara menjadi orang hidup yang cuek, yang apatis, yang egois. Tapi kalau saudara sudah merasakan bagaimana Bapa menganggap saya dan saudara sebagai anak dan dipermuliakan, saudara, yang mengangkat kita sebagai anaknya bukan orang sembarangan. Dia bukan manusia, tapi dia Tuhan.
Tuhan Yesus sebagai Allah yang berdaulat di bumi dan di surga mengangkat saudara dengan saya setara dengan anaknya. Wow. Makanya di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Di ayat ke-8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerimanya, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Di ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Saudara, sampai di ayat yang ke-9 dikatakan ini sebuah pengakuan bahwa dia Bapa. Saudara minta saja kepada Bapa. Dan ada sebuah pengakuan pribadi Tuhan bahwa minta saudara maka Bapa akan memberikan kepadamu. Cari maka kamu akan mendapatkan. Ini sebuah deklarasi. Ini sebuah, saudara perlu pegang bahwa Yesus Bapa yang akan selalu memberi, tetapi bukan apa yang kita minta. Kalau saudara sedang minta sama Tuhan dan saudara seperti belum dijawab, tetapi sesungguhnya segala sesuatu pasti Tuhan jawab. Cuma pertanyaannya saudara, karena kita nggak sempurna, kita merasa bahwa apa yang kita minta itu baik. Padahal belum tentu baik, tetapi karena kita mengingat status bahwa dia adalah Bapa yang sempurna, izinkan dia menunda permintaanmu untuk menyempurnakan setiap apa yang kamu minta. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, ditegaskan di ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi saudara, kalau waktu kita tidak diberi oleh Bapa di surga, gak mungkin Tuhan kasih kamu racun, Tuhan kasih kamu kecelakaan, Tuhan kasih kamu yang jelek. Gak mungkin. Dikatakan, ditegaskan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bahkan ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Gak mungkin Tuhan akan memberi yang negatif, ular dalam hidupmu. Tuhan gak mungkin kasih ular dalam hidupmu. Tuhan gak mungkin kasih binatang dalam hidupmu. Tapi Tuhan kasih yang terbaik bagi kita. COVID-19 terjadi bukan berarti Tuhan memberikan kita ular. COVID-19 terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan bukan berarti Tuhan sedang memberikan ular. Banyak para teolog mengartikannya mungkin akhir zaman dan berbagai macam. Saya percaya akhir zaman terjadi, entah kapan waktunya. Tapi bagian kita bukan memprediksikan terus, bukan berarti menghitung-hitung dengan kalkulus. Tapi bagian kita, saya dan saudara yang mendengarkan pagi hari ini adalah berjaga-jaga dan bersiap-siap, perbaiki diri dan kejarlah Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan saudara nggak perlu hitung-hitung pakai rumus manapun, pakai teolog manapun, sehingga saudara lupa. Iblis bisa membawa kita untuk seperti ahli filsafat, kita ahli teolog, ahli macam-macam, kita berdebat, kita memperhitungkan setelah COVID, setelah ini, sehingga saudara lupa bahwa hidup kita belum kudus. Saudara lupa bahwa hidup kita penuh akar pahit. Saudara lupa bahwa hidup kita belum menjadi karakter Kristus. Orang yang tukang debat teologi dan macam, belum tentu dia punya karakter Kristus. Saudara, mari saya mengajak para jemaat, para pemirsa, kita bukan lagi berdebat, tapi perbaiki diri. Kenallah Yesus sebagai Bapa yang baik. Waktu kita sudah mengenal Yesus sebagai Bapa yang baik, maka kita tidak akan pernah mencari lagi. Kita nggak akan lagi pernah bersungut-sungut. Kita nggak akan lagi pernah puas. Kita nggak pernah merasa tidak cukup. Bahkan di ayat 11 dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi, boleh sama-sama katakan dengan lembut, Bapamu yang di sorga
Ia akan memberikan yang baik kepada yang mereka meminta kepadanya. Kata baik itu boleh saya katakan sempurna bagimu. Jadi saudara, waktu kita minta, Tuhan pasti kabulkan. Tapi Tuhan pasti pikirkan mana yang baik menurut Allah untukmu. Kenapa Allah selalu memikirkan? Allah bisa aja memberi yang kamu mau. Allah bisa saja menjawab seketika seperti yang kamu mau. Tapi Allah punya hati. This is the good father. Saya punya sebuah cerita, saudara. Ada seorang anak lahir dari usia kecil sampai usia 1 tahun. Mereka sangat bahagia dengan orang tuanya. Seorang ayahnya sangat mengasihi anak ini. Selalu pulang kerja, seorang ayah tidak pernah lupa menggendongnya di belakang, ditimang-timang sampai usia 5 tahun. Sampai di usia yang ke-10 tahun, ternyata seorang anak ini, seorang laki-laki, dia tahu bahwa bapaknya tuli dan bisu. Waktu seketika anak ini sudah bisa berbicara dan sudah mengerti tentang dunia, dia merasa kecewa. Karena apa, saudara? Dia diolok-olok oleh teman-temannya, diolok-olok oleh teman-teman seumurannya. Sering dikatakan, bapak kamu tuli ya, bapak kamu bisu ya, bapak kamu tuli. Kamu gak malu kah punya bapak yang tuli dan bisu? Ya, karena sering diolok-olok, karena sering dibully sama teman-teman di sekolahan, teman-teman di lingkungannya. Akhirnya dia katakan, Papa, kenapa aku dilahirkan dengan punya papa yang tuli dan bisu? Kenapa? Kenapa aku tidak dilahirkan seperti mereka yang normal? Dengan segala keterbatasan Bapa di bumi, bapaknya, dia katakan, dia gak bisa berkata-kata karena dia tuli dan bisu. Tetapi bapak tadi merasakan getaran-getaran kekecewaannya. Karena waktu dia lahir pun bapak sudah mempersiapkan hatinya untuk menerima kenyataan bakal anaknya kecewa dengan bapaknya. Suatu saat anak tersebut punya suatu masalah dengan hubungan kekasihnya. Karena kekasihnya tidak mau memiliki seorang pacar yang orang tuanya bisu dan tuli dan miskin. Akhirnya dia frustasi. Dan dia merasa tidak pantas untuk hidup lagi karena melihat bapaknya yang cacat dan tuli. Akhirnya dia mau berusaha mengakhiri hidupnya. Dia ambil sebuah racun dan dia minum racun itu. Waktu diminumnya, waktu anak itu punya niat yang jahat, bapaknya sedang jualan di pasar, dan dia merasakannya bahwa anaknya ada sesuatu yang jahat terjadi. Dia cepat-cepat berlari karena dia melihat bahwa anaknya seharusnya sudah pulang sekolah, ternyata belum pulang sekolah. Dengan segala keterbatasan pemikiran seorang anak, dia ambil racun, dia masukkan ke dalam air dan diminumnya dengan pikiran pendek. Tetapi kembali bapaknya punya intuisi karena dia mengasihi anak tersebut. Dia berlari mencari anaknya. Dia buka satu kelas yang lain. Dia bertanya kepada teman-temannya, di mana anakku, di mana anakku, di mana anakku, di mana anakku. Tibalah bapak tadi berjumpa dengan seorang temannya. Dia katakan, ada di belakang tadi saya melihatnya. Ternyata bapak tadi sangat terkejut karena melihat anaknya sudah terpapar, jatuh, sakit, dan nyaris nyawa terhilang karena dia minum racun. Segera dia bergegas diambilnya anak itu. Dia berlari sekuat tenaga mencari pertolongan. Tibalah di sebuah rumah sakit. Di sebuah rumah sakit, anak tadi diperiksa oleh seorang dokter. Dan waktu diperiksa seorang dokter, ditemukanlah sebuah penyakit yang mendukung
racun tadi untuk merusak saraf otaknya. Dan ternyata ginjalnya rusak seketika dan harus segera diganti. Akhirnya dokter tadi berbicara dengan lembut kepada ayahnya. Dia katakan dalam bahasa isyarat bahwa anakmu akan mati, tetapi akan dapat bisa hidup kembali kalau ada yang mau menyumbangkan donor ginjal untuknya. Tanpa berpikir panjang, bapak tadi mengatakan, iya, aku akan berikan ginjalku untuk anakku. Akhirnya orang tua tadi melakukan administrasi, dia tanda tangan dan lakukan operasi seketika. Setelah dioperasi dan berjalan berhasil, akhirnya anak tadi terbangun dan dia melihat bapaknya ada dalam keadaan sakit. Seketika anak tadi sadar bahwa bapaknya merenggang nyawa untuk anaknya. Dia melihat bapaknya, tubuhnya penuh dengan perban. Bahkan bapaknya tertidur dalam wajah yang senyum. Wajah senyum tadilah yang memberikan arti kata-kata dalam hati anak tersebut. Anak tadi menangis luar biasa, dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Setelah anak dia menyesal dan dia peluk bapaknya, dan setelah dia peluk bapaknya meneteskan air mata, dan puji Tuhan bapaknya pulang ke surga dengan selamat. Akhirnya anak ini merasa momen-momen yang indah tergantikan karena rasa kekecewaannya. Nah saudara, kalau kita boleh melihat, kalau tadi Bapa yang di bumi saja selalu memberi yang terbaik, bahkan saudara, waktu di pucuk tangannya ada surat yang sudah Bapak tadi siapkan. Dia tulis demikian, anakku, 2 minggu lagi kamu ulang tahun. Kalau Bapa tidak bisa mendampingimu, percaya, ada sejumlah rupiah, ada uang, kamu ambil dalam lemari. Dan nanti saat kamu ambil, kamu bisa beli roti, kamu bisa beli sepatu kesukaanmu, bahkan kamu bisa beli yang seperti kamu inginkan. Bapak tahu, kata di surat tadi, kamu menginginkan sepatu baru, handphone baru, kamu menginginkan semua itu, dan Bapak sudah bekerja untuk kamu. Maafkan bapakmu dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan fisikku mengasihimu. Tapi aku bangga memiliki anak sepertimu. Seketika anak tadi lari, dia lari sampai ke rumahnya. Dan dia buka lemari yang selama ini tidak pernah dia sentuh, karena lemari itu jelek, bentuknya jelek. Tapi seketika dibukanya, betapa terkejutnya. Ada sejumlah rupiah, uang cukup sangat besar yang tidak mungkin Bapak tadi bisa kumpulkan, karena dia seorang penjual es di pinggir jalan. Dia kumpulkan, tanda ada sejumlah rupiah yang sudah menurut anak tadi nggak mungkin. Ada sepasang sepatu yang bermerek yang cukup mahal, Bapak. Ada sebuah handphone yang sudah Bapak sediakan, dan ada baju yang dia mau. Tersungkurlah anak tadi. Dia lebih menangis. Dia menangis. Dia menangis. Dan dia berkata, Papa, ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Kalau saudara cerita ini tadi barusan,
Saya teringat dengan cerita seorang si anak bungsu dalam Lukas pasal 15. Bagaimana si anak bungsu meminta hartanya. Dan Bapa memberikan seperti apa yang dia minta. Seperti Matius 7:7. Karena dia seorang Bapa. Kalau Bapa di bumi dengan segala keterbatasan, dengan segala ketidakmampuannya, dengan segala kebodohannya, dia bisa memberi yang terbaik karena ada sebuah kata cintanya kepada anaknya. Kalau boleh saya katakan, Yesus bukan Bapa yang seperti di bumi. Yesus bukan Bapa yang seperti di bumi, yang seperti tadi gambaran tadi, tapi dia Bapa yang sempurna. Dengan kesempurnaannya dia mencintai kita yang terbatas. Dengan kesempurnaan Tuhan dia mencintai kita yang penuh dosa. Saya merasakan, kau pasti menangis. Yesus yang sempurna mencintai kita dengan ketidaksempurnaan kita. Yesus yang sempurna menerima kita dengan segala kebusukan kita. Amin. Amin. Engkau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Tadi saudara, bagaimana dia dengan segala keterbatasannya, dia sudah menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Saat anak tadi membuka lemarinya, betapa terkejutnya di lemari tadi berisi dengan segala impiannya, dengan segala yang dia inginkannya. Tetapi ada rasa kecewa karena bapaknya sudah berpulang ke surga. Bukankah seringkali kita merasa kecewa dengan Tuhan kita? Seringkali kita kecewa karena kita membatasi kuasa Tuhan. Kita membatasi kasih Tuhan dengan segala kebodohan, keterbatasan, ketidaksempurnaan kita. Seringkali kita bilang bahwa Tuhan jahat, Tuhan gak mengerti. Bahkan saudara di ayat 7, Matius 7 katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ditegaskan apalagi Bapamu di surga. Bapa kita bukan Bapa yang jahat, Bapa kita bukan Bapa yang tidak sempurna, Bapa kita bukan Bapa daging. Dia Bapa yang agape, mengasihi kita. Bahkan Tuhan katakan, engkau biji mataku, engkau biji mataku. Dikatakan saudara,
seperti Bapa sayang anaknya, dan Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Sama-sama. Terbaik bagiku. Jesus. Nah, saudara, hari-hari ini karena kita sudah mengenal, kita tahu bahwa Dia Bapa yang baik, saya mendorong saudara hari-hari ini untuk banyak berdoa. Karena dengan kita berdoa, kita sedang mendekatkan diri kita kepada kasih Bapa. Karena waktu kita berdoa, kita meminta, kita mengetuk pintu, Tuhan bukakan. Karena fakta sebuah berdoa adalah sebuah perintah daripada Allah. Seyogyanya sudah cukup sebagai alasan untuk kita mulai berdoa hari ini, karena Dia Bapa yang baik. Waktu kita berdoa, kita seperti berkomunikasi. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang merasakan sentuhan seorang Bapa yang baik. Nah, Dia ingin memastikan bahwa kita berdoa bukan karena terpaksa, bukan karena ingin berkatnya, bukan karena ingin sesuatu kebutuhan jasmani kita, tetapi kita sadar bahwa kita perlu komunikasi dengan Tuhan. Datanglah sebagai anak yang tidak meminta-minta, tapi datang untuk berkomunikasi. Karena Dia tahu bahwa apa yang kita perlukan, Dia tahu apa yang kita perlukan hari ini, masa depan, sampai hari esok, sampai rambut memutihmu. Tuhan tahu. Ya, kita datang pada Tuhan dengan sukacita. Berdoa bukan dengan keraguan, tapi kepastian. Yang pertama, bahwa Allah sudah berjanji untuk mengabulkan setiap apa yang kita minta. Di Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Tidak sukar untuk menangkap bahwa janji firman Tuhan ini, selalu Anda perhatikan dari ayat 7 dan ke-8 itu diulang-ulang. Dikatakan bahwa mintalah maka kamu diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Diulang di ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya dibukakan pintu. Wow. Mungkin hari ini kau sedang capek rohani. Biarlah pagi hari ini saya membaca saudara yang letih dan lesu, datang pada Tuhan. Tuhan akan berikan kamu kelegaan di pagi hari ini. Nah, yang kedua, janji ini akan berlaku untuk semua orang yang percaya. Janji ini berlaku bagi semua orang yang percaya. Saya boleh melihat tangan-tangan orang yang percaya yang merasakan kasih Bapa di pagi hari ini. Wow. Kau melihat tangan-tanganmu Tuhan. Engkau yang sanggup melihat menilik bumi ini Tuhan. Tangan-tangan yang sedang terangkat di pagi hari ini Tuhan. Engkau sedang melihat anak-anakmu yang sedang angkat tangan Tuhan. Wow, Jesus. Wow. Nah, saudara,
Janji ini berlaku bagi setiap orang percaya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-8, nanti dikatakan di ayat 8, karena setiap orang yang meminta. Jadi siapa saja anak-anak Allah, maka Bapa Demu di surga akan memberikan seperti yang lebih kamu inginkan. Tanpa disangka tadi anak tadi dalam sebuah cerita, dia sangat terkejut bahwa bapaknya dengan segala keterbatasan dia tuli dan dia bisu, dia sudah mempersiapkan sepatu yang terbaik, handphone yang terbaik, bahkan baju olahraga yang dia inginkan. Karena anak tadi suka main basket, saudara ya. Wow, sangat terkejut. Kalau Bapa di bumi dengan segala keterbatasannya, dia bisa memberi yang terbaik. Kalau di surga, Bapa kita yang bernama Yesus Kristus, bukan dengan segala keterbatasannya, dia memang sempurna mengasihi kita. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna. Sempurna dalam kamu mengasihi dia. Katakan amin. Yang ketiga, janji ini berlaku dalam segala keadaan musim hidupmu. Berlaku dalam keadaan semua musim hidupmu. Dan yang terakhir, janji ini didasarkan kepada kebaikan kasih-Nya Tuhan kepada kita. Saudara, perjalanan 7 tahun saya bersama dengan Tuhan Yesus dalam pengembalaan saya, bukan berarti Tuhan berjanji langit selalu terang. Tapi sekalipun mendung, bukan berarti hujan. Sekalipun saya melewati lembah kelam, padang gurun, tapi saya merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Perjalanan rohani saya bersama Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, bukanlah mudah. Tuhan gak pernah kasih kemudahan, tapi Tuhan kasih kekuatan. Tuhan selalu kasih pertolongan. Tuhan kasih pertolongan yang ajaib yang membuat saya bangga punya Bapa yang baik. Kenapa, saudara? Tuhan boleh memberikan saya program. Tuhan memberikan saya sebuah gereja dengan segala keterbatasan saya, ketidakmampuan saya. Saya punya diizinkan Tuhan mengemban misi, jadikanlah seluruh bangsa ini murid. Dan Tuhan berikan saya sebuah gereja yang awal bernama GB Hosana Victory. Tuhan terus kembangkan terus. Tuhan tahu saya kenal kesalahan keterbatasan, ketidakmampuan saya kejar. Sampai akhirnya Tuhan berikan nama sendiri, GB Father's Love. Bukanlah mudah, saudara. Tuhan tidak pernah mempermudah, karena barang siapa yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menghajarnya. Tuhan menghajarnya, mendidiknya untuk kepada kita, anak-anaknya, supaya kita dikatakan tidak menjadi anak gampangan. Saya rindu saudara tidak menjadi anak gampangan, anak murahan, tapi anak yang berdedikasi, anak yang berkualitas. Dan puji Tuhan, 13 September nanti, saya sebagai hamba Allah, dengan segala keterbatasannya, segala kesaksian yang saya alami, kesakitan saya, sampai status sosial pun dirusak oleh beberapa oknum. Status sosial saya sempat dihancurkan. Tapi saya tetap percaya Tuhan tidak pernah merusak status sosial saya. Saya berharap kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saudara, saya tidak bisa mengadu kepada manusia. Saya tulis demi syair. Dan kalau Tuhan izinkan tahun ini akan ada 2 album yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Saya kumpulkan daripada lagu 1, lagu kedua, lagu ketiga. Dan puji Tuhan, dengan segala keterbatasan apa yang saya punya, Yesus tetap mengasihi saya. Dan puji Tuhan, nanti tanggal 13 September My Diary with Him boleh ada di tengah-tengah kita, untuk menjadi berkat kesaksian kekuatan Allah. Bukan bercerita tentang saya, tapi bercerita bagaimana Tuhan mengasihi saya, dan pasti akan mengasihi saudara yang sedang mendengarkannya. Akan timbul kekuatan-kekuatan iman. Amin. Saya akan tutup sebelum saya berdoa. Ada sebuah cuplikan lagu yang ada di pada album Tom Alias, My Diary with Him, yang dikatakan engkau menerimaku.
Dia Bapa yang selalu menimang kita. Dan bila saudara dapat mendengarkannya, saya akan bernyanyi bagi saudara secara khusus di pagi hari ini, supaya saudara dikuatkan kembali bahwa Dia Bapa yang selalu menimang kita, menerima kita dengan tulus apa adanya, dan Dia sempurna mengasihi kita. Dalam setiap langkah hidupku, tak pernah kulihat ada kasih seperti kasih-Mu. Bagaikan Bapa yang selalu menimang seorang anak dalam pelukannya. Hasrat dari dalam hatiku selalu ingin beri yang terbaik kepadamu Bapa. Namun ku sadari tak semua caraku indah dalam pandangan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Hasrat dari dalam hatiku selalu ingin beri yang terbaik kepadamu Bapa. Namun ku sadari tak semua caraku indah dalam pandangan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi Kita percaya bahwa Yesus menerima kita apa adanya. Mari sama-sama kita angkat tangan. Kita percaya, katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna.
Ulangkan tanganmu saudara. Yang sadar pagi hari ini dengan lembut, katakan, Dia Bapa yang baik, yang menerima kita dan apa adanya. Mari kata Saki syair ini tadi barusan di refnya, kita mau katakan seperti Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur kita para Dia Bapa yang sempurna mencintai kita dengan tulus apa adanya. Tapi Dia juga mau mendidik kita untuk kita menjadi anak yang luar biasa di mata Tuhan. Itu sebuah kebanggaan saudara. Dan Dia tidak pernah letih, Dia tidak pernah capek, Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Apapun keadaanmu saudara, jangan pernah malu menghadap Tuhan. Jangan pernah malu. Waktu si bungsu dia kembali, bapaknya dari jauh melihatnya, mendapatkan, dia berlari kepada si bungsu tadi. Si bungsu dan aroma babi dan aroma dosa dan aroma bau yang makan ampas babi. Dia memeluknya, dia mendapatkannya dan memeluk dan menciumnya, bahkan memberikan cincin di tangannya. Penghargaan, dikembalikan statusnya, dikembalikan status sosialnya, dimuliakan kembali, diberi jubah, kasut yang baru, bahkan dipanggilkan semua karyawannya, hamba-hambanya, dipestakan. Hari ini saya percaya Yesus sudah mengadakan perkara yang sama dengan saya dan saudara. Terima kasih kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi Mari para pemirsa saja angkat pujian, katakan terima kasih Tuhan. Lebih kuat lagi katakan terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Engkau Bapa yang menerima kami dengan sempurna. Karena kesempurnaan, karena cinta-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa, Engkau sedang menyembuhkan bagi kami yang sakit. Mungkin sakit fisiknya, atau mungkin sakit rohaninya, mungkin sakit jiwanya, atau mungkin apapun sakit Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, angkat tanganmu yang sakit. Mungkin kau sedang sakit ekonomi, sakit hubunganmu dengan suami istri, kau sakit hubunganmu dengan orang tua, sakit hubunganmu dengan sesama. Mungkin kau sakit fisik, kanker, tumor, apapun yang dokter vonis. Percaya, Dia menghapus dosamu, Dia sedang menyembuhkanmu. Bahkan kata firman Tuhan, saat dosamu diampuni maka engkau disembuhkan. Dan imanmu yang menyembuhkanmu. Mari hampiri Tuhan dan imanmu. Hampiri. Katakan Tuhan, aku sakit Tuhan. Aku sakit. Aku sakit Tuhan. Tapi aku percaya engkau menyembuhkan. Emas dan perak tidak padaku Tuhan, tapi saat hamba berkata-kata Tuhan dalam firman Tuhan, dalam kuasa nama Tuhan, maka hamba berkatakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Saya merasakan ada sakit bagian matanya, ada sakit bagian matanya, juga ada sakit bagian dengkulnya. Tuhan sembuhkan seketika hari ini. Bagi Anda yang sedang tidak bisa berjalan, berjalan engkau sekarang. Yang buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh berjalan sekarang dalam nama Yesus. Yang sedang terluka hatinya, yang sedang masa kesepian, dalam nama Yesus, sembuh
Sembuh dalam nama Yesus. Bagi saudara yang sedang intim dengan Tuhan, angkat tanganmu. Saya membawa saudara. Terus sembah dia, sembah dia. Bapa, terima kasih, Engkau sudah menyembuhkan. Engkau sudah memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Dan Engkau sudah melakukan perkara-perkara ajaib di pagi hari ini, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dan waktunya kami terima doa berkat-Mu, Tuhan. Dan kami mau angkat tangan kepadamu, Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan memberikan doa berkat pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dan tinggallah dalam hadirat Tuhan. Mulai saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, naungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kiranya berkat-berkat Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.